Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibunda, ayah bunda dan remajaku sekalian? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di dalam acara kajian bareng Bunda Niken. Hari ini kita berada di Kabupaten Sumbawa untuk melanjutkan roadshow kami, terutama membahas mengenai trafficking, yaitu perlindungan anak dan perempuan di tengah intayan trafficking. Bapak Ibu, selama di Pulau Lombok kami membahas masalah pernikahan anak dengan segala serbinya. Di Pulau Sumbawa, isu yang marak berbeda. Yang lebih meningkat adalah masalah kekerasan pada perempuan dan anak. Ya. Terutama di daerah Kabupaten Sumbawa ini, kami mendapati data bahwa selama pandemi telah meningkatkan angka kekerasan pada perempuan. Dan hal ini patut menjadi perhatian kita semua. Karena jika kita tidak memberikan perhatian, dikhawatirkan hal ini akan semakin meningkat, akhirnya dianggap biasa saja pada sebagian dari kita mengalami perlakuan kekerasan. Bapak Ibu hadir dalam kajian bareng Bunda Niken hari ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Ibu Sofia Noviarati, dan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, yaitu Bapak Dr. Budi Prasetyo, SOS. Juga sebagai narasumber Ibu Hasmia Jalil dari Dekras Nasional Solidaritas Perempuan. Ya, tadi sudah disampaikan ya beberapa video-video mengenai trafficking. Sebelum kita masuk ke trafficking, saya ingin membahas dulu mengenai kekerasan yang banyak terjadi pada perempuan ya. Di sini ada Ibu, mungkin ke Ibu Hasmia Jalil dulu ya. Ibu, tadi ada angka yang cukup tinggi ya untuk kekerasan pada perempuan ya. Nanti di sini juga ada beberapa narasumber kita dari LPA, kemudian dari Dinas P2KB. Nah, sebelumnya mungkin dari Ibu dulu ya. Pendapat Ibu bagaimana nih mengenai fenomena meningkatnya kekerasan pada perempuan, terutama di Pulau Sumbawa? Mungkin ada yang Ibu sampaikan menurut Ibu apa saja penyebabnya dan bagaimana kondisinya di perempuan saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita berbicara terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, ada banyak faktor yang memang berkontribusi atau mempengaruhi kenapa proses tersebut terjadi. Bisa saja karena adanya faktor ekonomi, bisa saja karena adanya faktor pendidikan, bisa saja karena adanya faktor ketidaksetaraan gender, dan bisa saja karena adanya faktor struktur budaya sosial yang mana sering menempatkan situasi perempuan dalam posisi yang dinomorduakan. Posisi perempuan selalu berada di ranah-ranah domestik, di dalam rumah tangga, sedangkan posisi laki-laki banyak mengakses di ranah apa Bu? Di publik. Laki-laki otomatis akan banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan kapasitas, banyak mendapatkan pengetahuan, sementara perempuan berdiam diri di dalam rumah. Mengelola apa Ibu? Mengelola rumah tangga, mengelola pangan keluarga, mengelola ekonomi keluarga, mengatur manajemen keluarga. Ketika persoalan pangan keluarga menjadi persoalan, maka bentuk-bentuk kekerasan dalam berbagai level itu akan terjadi. Nah, situasi-situasi seperti ini tentunya tidak banyak disadari oleh perempuan. Banyak kondisi tersebut yang kemudian
menyebabkan perempuan akhirnya tidak berdaya atau bahkan juga menerima situasi tersebut sebagai sebuah takdir. Kalau sebagai sebuah takdir dan mengatakan oh ya udahlah nggak apa-apa, mungkin takdir saya seperti ini, masih mungkin banyak yang menganggap itu sesuatu yang biasa, karena di agama kita sendiri juga kan kalau kita terlalu banyak mengekspos persoalan-persoalan rumah tangga dianggap sebagai mengungkap aib keluarga. Jadi kalau di Sulawesi itu Bu ada namanya bahasa siri, bahasa malu kalau kita banyak mengungkap persoalan ketidakadilan. Jadi ketika kekerasan terjadi terhadap si istri, terhadap si anak atau orang-orang terdekat kita dan pelakunya adalah orang-orang di lingkungan kita, maka banyak perempuan yang kemudian diam, kemudian menerima itu sebagai sebuah resiko yang harus ditanggung sendiri. Nah, ketika proses ini terjadi secara terus-menerus, berlangsung terus-menerus, tidak ada tempat untuk menceritakan situasi tersebut, maka kasus-kasus kedua ikut yang namanya kasus perceraian. Ya, jadi kalau boleh saya garis bawahi, kondisi perempuan ya yang memang ada di dalam rumah-rumah. Kemarin kami di Kabupaten Sumbawa Barat lebih membahas hal ini tentang kekerasan yang pada perempuan dan anak banyak terjadi di ruang domestik ya, tidak terlihat dari luar gitu ya. Dan kekerasannya pun bermacam-macam. Ya. Ada psikis ya, kemudian seksual, trafficking ya Pak ya, dan lain-lainnya. Ya. Apakah mungkin itu kalau di Sumbawa ini kan jumlahnya meningkat? Apakah itu juga mungkin karena sekarang perempuan dan anak lebih berani untuk lapor gitu ya? Mungkin sudah ada kesadaran itu atau kira-kira memang jumlahnya memang meningkat gitu? Iya, kasus-kasus trafficking, kalau pengalaman kami di Solidaritas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan, kemudian beralih menjadi kasus trafficking yang kami tangani itu ada sekitar 57 ya, 57 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 19 diantaranya adalah kasus trafficking dan 7 diantaranya adalah kasus trafficking yang berasal dari Sumbawa. Nah, kasus-kasus trafficking ini semestinya kalau misalnya para aparat bekerja dengan baik, para stakeholder ini kemudian bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka perlu ada yang namanya sosialisasi ataupun perlu namanya pendidikan kritis untuk kemudian memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai elemen, baik itu anak-anak, baik itu kelompok muda, mahasiswa, ibu-ibu, yang kemudian bisa menyadari untuk kemudian melaporkan hal tersebut, atau setidaknya dia punya ruang-ruang aman untuk kemudian bisa menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Nah, ruang-ruang aman ini perlu kita ciptakan di tingkat internal kita. Ruang-ruang aman yang saya maksud di sini adalah ibu-ibu, ruang di mana perempuan bisa saling bersolidaritas, bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi kapasitas, bisa saling berbagi ilmu untuk kemudian berbagi terkait dengan situasi ketidakadilan yang dialami. Karena ruang-ruang aman ini di mana perempuan di situ kita berikan berbagai pendidikan kritis, kita berikan berbagai informasi terkait dengan situasi penindasan, situasi ketidakadilan, ataupun situasi trafficking yang selama ini banyak terjadi terhadap perempuan dan anak-anak. Ya, kita akan bahas lebih detail tentang trafficking tadi. Terima kasih sudah disinggung Bu Hasya. Jadi sudah ada bersama kita Kepala Dinas Tenaga Kerja dari Kabupaten Sumbawa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ya, tadi sedikit disinggung oleh Bu Hasya, dari kasus yang dialaminya 9, itu 7-nya dari Sumbawa ya. Kemudian kalau kita lihat total kekerasan pada perempuan yang 333 tadi ya,
itu trafficking ada 22 sebenarnya di tahun 2021 ya. Artinya jumlah perempuan yang mengalami trafficking, perempuan dan anak yang mengalami trafficking itu cukup banyak ya. Tapi apakah benar Pak? Dari data trafficking yang ada itu memang sebagai perempuan dan anak itu jumlahnya paling besar. Kan trafficking tidak hanya perempuan dan anak, ya ada bapak-bapak, ada laki-laki misalnya. Tapi yang perempuan dan anak-anak ini porsinya bagaimana dibandingkan dari jumlah yang lain? Ya, terima kasih Ibu dan Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di siang hari ini. Tentu saja menarik karena tema yang kita angkat itu adalah human trafficking. Karena kalau kita bicara human trafficking, maka pikiran kita adalah perbudakan modern. Jadi kalau sudah ngomong trafficking maka kita ngomong budak. Artinya di sana sudah tidak ada lagi kita bicara kemanusiaan. Di sana ada tindakan-tindakan keji, itu perasaan yang bermain, sehingga kita harus mulai melawannya untuk bersama-sama. Sama layaknya kita untuk melawan narkoba, kita harus melawan yang namanya human trafficking. Kita harus melawan yang namanya tindak pidana perdagangan orang, karena ini betul-betul menjadi sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Nah, berangkat dari sini tentu saja kita harus sadar bahwa di sekitar kita telah terjadi proses. Kita mendengar banyak sekali kisah-kisah sedih tentang itu. Ada kasus, ada yang terselesaikan, ada yang tidak, dan bahkan sekarang ada yang berproses mudah. Tetapi kita harus punya strategi jitu untuk melakukan itu. Yang pertama tentu saja kita harus berangkat dari bahwa ini adalah masalah kita bersama. Masalah yang harus kita entaskan bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi semua kita. Oleh sebab itu di forum yang terhormat ini saya mengajak kita semua. Ciri-cirinya tadi sudah kita lihat. Apa itu human trafficking? Ciri-cirinya jelas dan itu menjadi penanda. Hanya saja sekarang ini ketika kita bicara perdagangan orang, itu cenderung kita bicara pekerja migran yang dilarikan atau bekerja di luar negeri. Mohon maaf, mungkin bisa dijelaskan ke kami semua. Selama ini bentuk-bentuknya itu apa saja? Ya, jadi yang pertama tentu saja yang terkait ketika mereka pergi itu menggunakan yang namanya pemalsuan dokumen. Jadi kalau sudah ada pemalsuan dokumen, maka itu sudah ada indikasi untuk mengaruh perdagangan orang. Biasanya kalau boleh berangkat itu umur 23, dia pada masih umur 18 itu dinaikkan angka umurnya. Itu sudah mengganti dokumennya, mulai kartu keluarganya, KTP-nya, ijazahnya, dan sebagainya. Ini sebuah contoh konkret, sederhana sekali. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini akan hanya itu saja modusnya. Enggak, banyak. Iming-iming, ya, bahwa mereka akan bekerja di satu tempat. Saya pastikan sekarang sampai saat ini, kalau ada yang pergi ke Timur Tengah, itu dipastikan ilegal, unprocedural. Itu indikasinya juga sudah jelas. Nah, oleh sebab itu, kadang cuma yang menjadi persoalan kita sekarang, itu kadang pelakunya dari keluarga kita sendiri, kadang dari orang tuanya, kadang dari suami, kadang dari kerabat, tetangganya, kakeknya, dan lain sebagainya. Memang kalau kita bicara secara teoritik, kan, ada 3 atau triloginya. Yang pertama, kasus ini meningkat kapan sih? Sejak pandemi. Karena persoalannya apa? Persoalannya pemulihan ekonomi. Sehingga terjadilah praktek TPPU. Jadi triloginya seperti itu berkutatnya. Sekarang pandemi hilang, ya, dianggap masih ada pandemi sedikit-sedikit. Angkanya seperti apa? Ternyata trennya juga nggak turun-turun. Ya. Naik. Persoalannya apa? Itu persoalan rasa. Kita harus membangkitkan rasa itu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menemukan di sekitar kita, ada beberapa kebijakan yang coba kita lakukan strategi. Sebelumnya Pak, mohon maaf. Ya. Jadi modusnya itu diajak untuk bekerja ke luar negeri tanpa prosedur, Betul. tanpa harus ikut pelatihan, atau tanpa harus biasanya seharusnya. Iya, jadi yang pertama memang lebih mudah. Yang pertama diiming-imingi mau kerja nggak? Jadi kan persoalan pemulihan ekonomi persoalan. Terlepas nanti ada embel-embel lain, apakah mereka memang ingin melancong ke luar negeri juga ada itu dari kayak. Jadi ingin lihat negara lain seperti apa juga ada. Tetapi yang paling banyak terjadi adalah memang dia diiming-imingi untuk bekerja. Di sana bekerja ternyata tidak sesuai dengan apa yang diiming-imingi itu. Ya persoalannya di situ sebenarnya.
ketertarikan karena persoalan ekonomi tidak mampu, ya udah orang tuanya bilang ya silakan kamu kerja di mana saja, anak yang penting kamu bekerja. Akhirnya inilah awal terjadinya petaka TPPO itu. Kalau orang sudah seperti itu, maka yang dilakukan di benaknya bekerja, dia mendapatkan hasil yang banyak, gembira, dan pulang dengan happy-happy. Ternyata persoalannya ketika sampai di sana tidak dipekerjakan sesuai dengan lokasi yang ditentukan, kontrak kerjanya bahkan ada yang tidak dijaga. Ini persoalan kita. Nah, oleh sebab itu ini menjadi awalnya. Persoalannya memang persoalan ekonomi di lain persoalan-persoalan lain yang memang kita harus juga bicara. Untuk membangkitkan kembali ekonomi perlu penguatan-penguatan yang lebih lanjut, begitu. Ya, jadi intinya ini masyarakat ya, kita bicara masyarakat sekitar kita, mereka mau bekerja, kemudian ditawari pekerjaan ya di luar negeri atau di negara jiran ya, dan kebanyakan tidak tahu bahwa harus ada persyaratan atau prosedur. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk bisa menyampaikan bahwa hal-hal seperti ini harus hati-hati. Apa yang harus disampaikan ke saudara-saudara kita ini supaya mereka tidak tertipu? Iya, yang pertama memang kita butuhkan sosialisasi yang masif, Bunda. Oleh sebab itu saya berharap yang memang tekanan sampai ke bawah, yang bisa merebus sampai bawah gitu. Kalau Dinas Tenaga Kerja ini kan posisinya di kabupaten saja, dia tidak punya kader tenaga kerja di bawah itu nggak punya. Nah, oleh sebab itu melalui forum yang terhormat ini kita punya banyak sekali kader-kader yang bisa kita gerakkan secara bersama-sama. Ada kader PKK, ada Dasawisma di dalamnya, ada penyuluh KB, ada penyuluh perempuan dan anak misalnya. Itu kita bisa bergerak sama bahwa ini adalah extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa yang harus kita sama-sama. Sumbawa ini sebenarnya alert ya, red alert sebenarnya. Jadi peringatan merah sebenarnya. Kalau kita tidak mulai membangkitkan gelora ini untuk sama-sama, kapan lagi? Karena memang mau tidak mau kita hanya mendengar. Apalagi kalau kita bicara media sosial. Di satu sisi, Bunda, media sosial ini memang ada positifnya dan negatifnya. Tapi saya menangkap positifnya apa? Kita akan tahu ketika ada terjadinya persoalan-persoalan ini lewat media sosial ternyata. Masyarakat kita sudah mulai menggaungkan dan menjadi jurnalistik. Nah, oleh sebab itu inilah yang bisa juga menekan ya angka-angka TPPO itu. Nah, oleh sebab itu saya berharap kita harus melakukan sosialisasi yang masif, dan Dinas Tenaga Kerja sekarang melakukan ikhtiar, Bunda, yang namanya kita akan membangun yang namanya Des Migratif, Desa Migran Produktif. Di dalamnya adalah nanti semua yang terkait dengan pemberangkatan, informasi atau apapun, mereka pergi ke petugas Des Migratif yang ada di desa. Dan alhamdulillah di Sumbawa sudah ada 4 dari 157. Baru 4 desa, Pak. Baru 4 desa, dan insya Allah kita akan inisiasi terus menerus dan disupport oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ini ide yang memang harus kita bangun bersama-sama. Kalau kita tidak mulai, nggak akan bisa. Nah, oleh sebab itu, disinilah nanti Des Migratif, Desa Migran Produktif, semua orang mencari informasi ke sana, baik dia mau berangkat maupun tetangga-tetangga yang mau berangkat, mencari informasi itu. Jadi kita harus mulai mencegah dari sekarang. Kita tidak hanya mendengar, tetapi langsung berani melakukan aksi untuk mencegah itu. Saya semangat ngomong. Kalau saya ngomong masalah itu semangat sekali. Jadi karena ini adalah red alert buat Sumbawa, peringatan merah buat Sumbawa, sama dengan narkoba. Kita harus lawan bersama-sama. Mungkin itu Bunda Nika. Jadi rupanya tepat sekali ya, KBN di Sumbawa membahas tentang ini. Siap, luar biasa. Hari pertama hadir Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa salah satu solusi, karena ini masalahnya susah gampang, kita tidak bisa deteksi gitu ya, kecuali memang masyarakat memiliki pemahaman yang baik. Dan salah satu hak yang beliau harapkan tadi untuk bisa bergabung memberikan peran untuk menyelesaikan masalah ini adalah tim penggerak PKK, terutama karena PKK punya jaringan sampai kecamatan dan desa mendukung program beliau. Dan tadi disampaikan bahwa yang punya istilahnya Pak, yang di desa 4 desa Des Migratif itu baru 4 desa Ibu. Masih ada 153 desa lagi dan 8 kelurahan yang belum ada gitu ya. Ini masih perlu kerja besar dari kita semua. Kira-kira bagaimana Ibu? Kira-kira bagaimana tim penggerak PKK nanti bisa berkontribusi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, seperti yang kita
siang hari ini, yaitu tentang perdagangan manusia atau disebut juga dengan human trafficking, ya, di mana banyak sekali terjadi di sekitar kita. Seperti tadi sudah kita dengar penjelasan dari kedua narasumber, ya, kalau beritanya itu sudah banyak menyebar baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Kemudian, ya, adapun biasanya korbannya itu kebanyakan perempuan dan anak-anak, ya, yang masih berumur sekitar 13 sampai 17 tahun. Ya, di mana faktor mereka untuk menjadi korban dari korban dari calo human trafficking ini, yaitu mungkin tadinya itu karena mereka kurang adanya diberikan siraman moral dan spiritual kepada anak-anak gadis kita, ya. Kemudian yang kedua, mereka belum adanya diberikan keterampilan, ya, bagi mereka yang ikut dalam perdagangan manusia ini. Kemudian yang ketiga, ya, mungkin karena faktor mereka ingin merubah nasib, ya, ingin merubah nasib karena melihat teman-temannya itu memiliki barang-barang yang mewah, ya, kemudian penampilannya yang bagus, jadi mereka berkeinginan untuk berangkat, ya. Jadi bagaimana cara solusinya agar mereka tidak tertarik atau tergiur untuk ikut-ikutan teman-temannya, kemudian terbuai bujuk rayu dari calo, ya, dari yang menyebabkan mereka ikut menjadi korban trafficking ini. Yang pertama mungkin, ya, dengan jalan diberikan mereka keterampilan, Ibu, ya, berikan mereka keterampilan, kemudian buka lowongan pekerjaan bagi anak-anak gadis kita, ya. Dengan jalan diberikan mereka keterampilan, otomatis mereka dapat berusaha sendiri, ya. Mereka bisa mengusahakan agar mereka dapat mandiri. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah di sana, karena mereka belum tahu bahayanya. Di sana sangat bahaya sekali, Ibu, ya. Bisa saja kalau berhasil, kalau seandainya mereka nasibnya jelek, ya, nauzubillah min dzalik, ya, mereka bisa jadi makanan orang di luar. Akan tetapi kalau sukses, Ibu, alhamdulillah, ya. Seperti nanti kita akan menampilkan testimoni dari korban trafficking yang sudah berhasil di sini. Nanti ada Ibu berikan testimoni, ya, tentang bagaimana apa yang menyebabkan Ibu bisa sukses seperti ini, ya. Tentu saja menjalani hal-hal yang terlebih dahulu sangat susah, ya, sebelum ke arah sukses, ya. Baik, Ibu, jadi tim PKK bisa membantu Ibu untuk mensosialisasikan bahaya trafficking ini. Insya Allah, Ibu. Nah, apalagi sudah ada desa desmigratif ini. Kalau boleh tahu desa mana saja, Pak Kadis? Ada 4 di tahun 2018 kita sudah launching di Gontar Baru, terus Mapen Baru. Tahun ini 2021 itu Desa Semamu, dan tahun ini adalah Desa Luar. Jadi 4 desa yang memang dulu awalnya kita ingin di basis-basis atau kantong-kantong pekerja migran. Ternyata di Sumbawa itu semua sudah jadi kantong. Awalnya hanya kantong-kantong saja, ternyata Sumbawa sudah menjadi kantong. Oleh sebab itu, karena sudah jadi kantong, ya udah sekalian aja kita rapikan semua desa untuk kita bahu-membahu untuk melakukan itu. Ya, jadi Ibu, jadi mungkin ini menjadi salah satu tugas dari para kader PKK yang sudah banyak tugasnya itu, tambah satu lagi, ya, untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya trafficking ini, supaya berhati-hati intinya, karena banyak hal yang terjadi. Mungkin saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kemarin kami ke sebuah kabupaten di Pulau Lombok yang jumlah penduduknya besar, lebih besar dari Sumbawa, dan jumlah pekerjaan juga banyak. Tapi ternyata kasus traffickingnya paling banyak tetap di Sumbawa, ya, Pak Kadis. Jadi apa sebenarnya, ya, yang menyebabkan, gitu, ya, kita di Sumbawa ini kasus trafficking tinggi, padahal sebenarnya PMI di kabupaten lain mungkin jumlah PM-nya lebih besar, gitu. Tapi kenapa trafficking di sini tuh kira-kira menjadi besar? Ya, memang pertama kita merupakan kantong keempat dari seluruh Indonesia PMI-nya. Nah, di NTB ya kira-kira nomor 2 setelah
yang Ibu sebutkan tadi. Karena Ibu tidak nyebutkan, saya juga nggak nyebutkan di salah satu kabupaten. Nah, yang pertama memang ketika kita pastikan bahwa terjadi human trafficking ini, itu yang pertama memang akses. Kita bicara akses informasi. Dan biasanya ini juga terlahir dari regulasi-regulasi kita yang memang kecenderungannya kita memang harus perlu perbarui juga. Nah, tetapi di satu sisi saya katakan di awal saya menyampaikan ada trilogi itu tadi. Naiknya itu di saat pandemi, tren angkanya itu nyatanya di saat pandemi. Dan ini kita pastikan kalau kita cara membaca data untuk menyandingkan data yang ada, untuk tahun 2022 itu sebenarnya tidak menunjukkan angka kenaikan, enggak, tetapi ada. 2022, ya, ada. Nah, cuma persoalannya kalau kita bicara TPPU, satu pun angkanya ini manusia. Itu bedanya kalau kita makan undi-undi. Kalau undi-undi nggak kebagian nggak ada masalah. Tetapi ini satu orang, satu angkanya ini adalah manusia. Kalau manusia maka perlakukanlah dia seperti manusia. Nah, angka yang memang Ibu Bunda Nukian tadi tanyakan, kenapa? Apa penyebabnya? Problemnya memang mengatakan bahwa ini persoalan ekonomi. Sehingga kita melakukan set juga agak berbeda. Yang mudah-mudahan ini semua adalah bagian dari ikhtiar. Tadi Bu Ketua PKK Kabupaten Sumbawa juga menyampaikan perluasan kesempatan kerja. Itu cukup penting untuk kita lakukan dan insya Allah semua kita lakukan untuk mengarah bahwa yang berangkat kalau melalui jalur prosedural itu mekanismenya jelas. Ini yang menjadi korban ini rata-rata dari jalur unprosedural yang tidak sesuai dengan karena tuntutan desakan ekonomi. Ya ini saya katakan tadi keluarga juga bagian yang mendesak untuk melakukan tindakan itu. Nah oleh sebab itu kita harus kunci di pola pengasuhannya bisa. Dan itu juga akan merembet kemana-mana karena memang sentrumnya juga cukup satu, yaitu keluarga. Kalau sentrumnya sudah keluarga, maka kita harus pastikan itu akan sama-sama kita bisa kita royok gitu loh untuk kita berikan pemahaman terhadap keluarga-keluarga yang ada di desa. Kembali kita mendengar bahwa dari semua narasumber saya selama berkeliling masalah-masalah kita ini, semuanya berharap besar pada keluarga, penguatan keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, hubungan keluarga yang baik adalah kunci dari semuanya sehingga semua masalah seharusnya tidak terjadi jika keluarganya baik. Ya. Tadi sempat saya garis bawahi satu informasi dari Bapak bahwa satu hal yang juga mendorong jumlahnya besar ini adalah masalah informasi aksesabilitas ya. Jadi mungkin karena lokasi ya Kabupaten Sumbawa ini cukup jauh-jauh ya, sehingga tidak semua informasi itu bisa tersampaikan ke masyarakat yang ada di desa-desa, sehingga kasus-kasus ini masih selalu terjadi karena masih ada sebagian dari masyarakat kita yang tidak tahu gitu ya, karena tidak tahu ini akhirnya terulanglah kembali masalah-masalah seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa diatasi. Kali ini saya ingin mengajak seorang Bu Hasnya mau bicara, silakan. Hal yang paling mendasar juga, kenapa angka trafficking itu semakin meningkat, mungkin di khususnya di Sumbawa, karena saya juga melihat lemahnya penegakan hukum. Jadi lemahnya penegakan hukum ini juga menjadi faktor utama kenapa persoalan trafficking ini semakin meluas. Karena para pelaku-pelaku yang melakukan trafficking terhadap perempuan dan anak-anak ini, jeratan hukumnya kebanyakan itu tidak digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan protokol Palermo, yaitu suatu perjanjian PBB yang sudah ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 15 Desember tahun 2000 dengan merujuk pada Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Undang-Undang PPTPU. Jadi kebanyakan pelakunya itu cuma
dikena jeratan di pasal-pasal ketenagakerjaan. Sehingga kalau pasal-pasal ketenagakerjaan yang dikenakan, maka otomatis dia akan dipidanakan maksimal tingginya 1 tahun sampai 1,5 tahun di penjara. Padahal kalau kita menggunakan dasar undang-undang TPPU, dia akan dipenjara sekitar 3 sampai 15 tahun. Kira-kira hambatannya kenapa tidak digunakan undang-undang TPPU-nya dalam pengajuan persidangan? Nah, ini juga menjadi advokasi yang terus kita dorong di tingkat masyarakat sipil. Kenapa hal ini tidak banyak dilakukan? Karena kalau kita mau merujuk dari peraturan yang ada, para kepolisian tidak mendapatkan sebuah prestasi ketika perdagangan ini, kan kita ketahui perdagangan adalah kejahatan kemanusiaan terbesar ketiga di dunia setelah narkotik dan persenjataan. Tetapi di kasus trafficking tidak ada kewajiban khusus bagi polisi untuk membuat laporan setiap bulan atau mencatat setiap bulannya kasus-kasus pelanggaran trafficking yang terjadi, karena tidak ada kewajiban. Beda dengan narkotik dengan persenjataan. Hampir setiap bulan harus ada laporan yang harus disampaikan kepolisian, karena memberantas terorisme, memberantas narkotika ataupun narkoba merupakan sebuah prestasi bagi kepolisian. Ini juga menjadi hambatan tersendiri bagi kita semua, karena trafficking merupakan kejahatan kemanusiaan terbesar ketiga, tetapi tidak ada sebuah perlakuan khusus yang kemudian ditempatkan untuk memerangi atau memberantas kasus ini. Nah, ini juga kemudian perlu menjadi kewaspadaan ataupun alarm dini bagi kita semua, baik itu negara, baik itu struktur agama kita, karena kan agama kita juga tidak menginginkan adanya perbudakan modern ini, ya. Dan kemudian kita meminta kepada pemerintah terkait, khususnya pemerintah daerah, untuk mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan khusus yang kemudian bisa memberikan perlindungan terhadap korban-korban trafficking ini. Karena korban-korban trafficking ini, Bu, adalah anak-anak yang mestinya harus bersekolah, yang mestinya di usia mereka mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kapasitas yang baik, tetapi mereka harus diperjualbelikan karena berbagai alasan tadi. Jadi mereka tidak bisa lagi menikmati pendidikan yang layak. Dia harus bekerja paksa, dia harus berada di rumah-rumah penampungan yang kemudian menguras pikiran, energi, dan bahkan mengalami kasus-kasus kematian sekalipun. Iya, terima kasih Ibu Hasmia. Terima kasih sambutannya. Kita akan lihat, tadi sudah disinggung tentang korban, ya. Kita akan lihat video berikut ini, kemudian kita akan bahas lebih lanjut tentang korban trafficking. Kabupaten Sumbawa untuk dibuatkan paspor di sini, gitu ya, dan di sini mengalami kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, ya. Sudah hadir bersama saya di sini ada Mbak Atul, Ibu dari UPTD PPA Kabupaten Sumbawa, dan Ibu Sulhidayati. Mungkin kita akan minta tanggapannya, ya, dari Mbak Atul dulu dari Lembaga Perlindungan Anak. Selama ini mungkin sudah pernah ya berinteraksi dengan beberapa korban kekerasan pada perempuan secara umum maupun korban trafficking. Menurut pengamatan Bu Atul, ini bagaimana kondisi korban ini? Apakah memang benar-benar serius gitu ya efek trafficking ini bagi korban gitu ya? Apa saja yang bisa kita ketahui ya, dari situ? Terima kasih Bunda Niken atas kesempatannya. Kalau saya untuk korban trafficking itu memang pernah saya ketemu, mungkin hanya tidak banyak ya, mungkin ada 1, 2, 3 orang yang sempat kita dampingi. Kemarin dari pemasar juga korban trafficking, dia mungkin ada beberapa tahun ya di Arab Saudi, tapi tidak diberikan gaji. Nah, jadi kemarin dia dipulangkan itu dengan janji majikannya itu kalau uangnya itu sudah ditransfer semuanya.
Jadi setelah nyampe Sumbawa kita bantu cek ke bank yang dimana bank itu di tempat dikirimkan oleh majikannya itu ternyata tidak ada sama sekali. Jadi kemarin korbannya itu sempat stres berat ya karena uang itu mau digunakan untuk buat rumah, untuk biaya sekolah anaknya dan lain sebagainya. Nah jadi juga ada korban yang juga pernah kita dampingi, dia katanya mau diberangkatkan ke Dubai, tetapi dibawa ke Batam dulu. Sampai di Batam dia pisah dengan beberapa temannya. Dia menaik mobil, terus temannya itu diajak naik dump truck katanya oleh sponsornya. Jadi mereka terpisah di situ. Dia tidak tahu temannya dibawa kemana pakai dump truck. Terus dia disengsarakan di bandara mana mungkin saya lupa. Akhirnya kita bantu kemarin untuk pemulangannya dan mereka depresi berat. Dan mungkin itu Bunda Niken, kalau kita berbicara dengan tentang pekerja buruh migran ini kita berbicaranya baru hanya pekerja buruh migrannya, belum dari anak buruh migran yang sangat rentan sekali menjadi korban kekerasan di Sumbawa ini paling banyak. Mungkin dari 100 pekerja buruh migran yang berangkat ke luar negeri itu 90% rata-rata anaknya menjadi korban, terutama korban kekerasan seksual. Nah, mungkin ini sudah jelas ya akar permasalahannya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Hasmia ataupun Pak Dokter, penyebab bagaimana perempuan-perempuan kita yang ada di Sumbawa ini tergiur untuk berangkat mencari nafkah ke luar negeri, yang seharusnya niatnya itu untuk menuntaskan masalah kehidupannya, tetapi justru mereka ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah dia berangkat ke Arab Saudi, anaknya juga menjadi korban orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, kita perlu pencegahan yang lebih masif ya, karena rata-rata terutama perempuan-perempuan yang dari desa itu masih pengetahuannya itu tentang bagaimana sih pekerja buruh migran ini yang resmi berangkat itu bagaimana prosedurnya itu mereka tidak tahu. Yang mereka itu adalah yang dikasih pada saat mereka sebelum berangkat, itu yang dilihat. Jadi mereka sangat bangga sekali pada saat mereka mendapat uang 5-6 juta dari sponsornya, itu uang yang ditinggalkan untuk keluarganya, tapi ujung-ujungnya nanti mereka hanya menjadi pelancong yang jadi sebelum mereka berangkat mereka sudah menerima uang itu. Iya, sudah menerima uang fee dari sponsornya dan itu lumayan besar, Bu. Jadi mungkin itu yang membuat saudara-saudara kita itu sangat tergiur sekali. Karena dari sebelum mereka berangkat sudah dikasih uang dan bayangannya itu mereka akan mendapatkan lebih dari yang sudah didapatkan pada awalnya. Mungkin seperti itu, Bu Niken. Ya, terima kasih banyak Mbak Atul. Nanti kita akan tanya lagi ya. Terima kasih. Kemudian kita bertanya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala UPTD, UPTD PPA dari Kabupaten Sumbawa. Mungkin bisa menceritakan kepada kita semua ya. UPTD adalah unsur pemerintah yang bertugas melayani masalah-masalah pada perempuan dan anak. Mungkin bisa diceritakan kepada kami semua selama ini siapa saja yang dilayani dan bagaimana kisahnya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Niken, kami ingin menceritakan apa saja yang telah dilakukan oleh UPTD dan Dinas P2KB P3A dalam menangani kasus trafficking ini. Nah, kami berbicara masalah dinas dulu. Yang sudah dilakukan adalah membentuk satuan tugas yang bekerja sama dengan lintas sektor yang berkaitan dengan masalah trafficking ini. Dan alhamdulillah satuan tugas sudah terbentuk. Nah, kemudian
yang kami lakukan yang kedua adalah masalah rapat koordinasi dengan lintas sektor. Dan kebetulan juga yang menjadi narasumber adalah sektor sendiri yang berada di depan. Yang sudah kami lakukan juga tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga kemarin telah kami lakukan yaitu pertemuan jejaring dengan lembaga masyarakat, termasuk di dalamnya semua unsur masyarakat yang ada, PKK-nya, LPA-nya, PSM, pemerhati perempuan, dan lain sebagainya yang ikut terlibat dalam penanganan trafficking. Itu yang dilakukan oleh dinas, kemudian sosialisasi, dan yang akan datang ini akan kami lakukan sosialisasi tentang TPPU. Mungkin segera Mungkin akan bisa cerita dilakukan. pernah ada korban trafficking yang bisa ditampung oleh UPTD? Untuk sementara karena UPTD kami ini baru terbentuk 1 tahun yang lalu, belum ada. Nah, tampungan yang ada sekarang ini adalah kekerasan terhadap anak. Kebetulan ada 2 orang di sana sedang ditampung. Nah, kemudian masalah traffickingnya, seperti kata Mbak Atul juga, belum begitu banyak ya, baru sama pendampingan yang telah kami lakukan. Bersama-sama juga dengan yang terkait. Itu mungkin untuk Ya, terima sementara. kasih Ibu. Ini kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beri kesempatan ke Mbak Sul Hidayati. Ini adalah sosok ya yang harus kita dengar ceritanya, bagaimana kisah beliau mungkin bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat semua. Yang saya hormati Ibu Haja Niken, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Sophia Novianti, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Bapak Ibu narasumber dan para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan saya Ibu Haja Sul Hidayati yang lebih dikenal dengan Haja Kundi. Saya mantan PMI selama 17 tahun dengan 3 kali pemberangkatan. Pemberangkatan pertama di usia 18 tahun. Mungkin saat itu saya tergiur dengan kesuksesan anak tetangga. Oleh sponsor saya dipalsukan dokumennya. Sesampai di PT, saya sempat selama 7 bulan saya di PT, Pak. Selama 7 bulan. Saya ditampung. Ketika saya sampai di PT, mungkin di PT itu ada sekitar lebih dari 3.000 TKW. Kita sempat berada di bawah jemuran. Air yang kita minum, air keruh, Bu ya. Selama 7 bulan. Di mana lokasinya itu? Di PT Duta Ananda Setia, Jakarta. alamat Cililitan. Itu 17 tahun yang lalu, Bu ya. Kami nggak bisa pulang waktu itu karena saat itu masa-masa reformasi. Jadi kami terpaksa bertahan selama sekian bulan. Singkat cerita, saya pun terbang ke Arab Saudi. Sampai di sana juga saya setelah 2 jam dijemput oleh majikan. Tapi perjalanan juga nggak mulus. Setelah sampai di rumah majikan, cuma salam perkenalan, saya langsung diporsir kerja selama 24 jam. Ketika saya sampai di rumah majikan, saat itu kan lagi musim dingin. Jadi semua jari-jari saya keluar darah ketika bekerja. Saya nggak bisa kerja fokus karena makan kurang, istirahat kurang. Setiap kita bekerja, tetesan dari darah akan menetes di jubah majikan. Tanpa basa-basi saya dihantam habis-habisan. Saya dihantam, saya mogok kerja 2 hari. Saya bilang sama majikan, stop, saya nggak mau kerja. Sementara saya waktu itu masih baru, komunikasi nggak bisa dia, bahasa Inggris juga dia nggak bisa, saya bahasa Arab nggak bisa. Terus saya mogok, makin saya mogok 2 hari dihantam pakai vacuum cleaner ya. Saya minta perlindungan ke perwakilan setempat. Sesampai di sana, saya sempat dibanting juga sama bapak perwakilan. Ya. Kenapa mau pulang? Kalau punya uang, sediakan uang sendiri. Saya hubungi keluarga. Saya dikirim uang saat itu tahun 17 tahun yang lalu sekitar 14 juta buat proses pulang ke Indonesia. Akhirnya saya bisa pulang ke sini. Tapi yang pulangin saya, Pak, itu bapak yang menampar saya di depan majikan itu juga. Dia yang membantu proses saya. Mungkin dia tampar saya, mungkin sengaja aja di depan majikan. Ya, biar citranya dia sebagai perwakilan
ada di depan majikan. Akhirnya saya pulang juga ke Indonesia. Saya tidak nyerah, saya berangkat lagi. Kan tergiur bu, saya lihat anak tetangga banyak emas, banyak duit, banyak apa, saya berangkat lagi, dikirim visa oleh tetangga saya berangkat, alhamdulillah sukses, tanpa singkatnya waktu saya bertahan 8 bulan di rumah majikan itu, 8 tahun tanpa pulang, selama 8 tahun itu udah keliling beberapa negara, saya hobinya di dapur, baking, cooking. Jadi selama 8 tahun itu saya latih sendiri. Segala apapun itu keahlian saya. Kan di sana mudah kan kita berlatih karena tanpa beli bahan, tanpa apa. Ketika masakan saya sukses saya perlihatkan ke majikan. Ketika gagal saya buang aja, dia nggak ngomong apa-apa. Ya itu yang membuat pelatihan saya. Di sana juga saya ketemu dengan calon suami saya yang saat ini menjadi suami saya. Kita pulang ke sini. Habis merit kita berangkat lagi berdua, satu majikan. Dengan sesampai saya di sana, disitulah awal alhamdulillah kesuksesan saya raih. Saya yang punya hobi baking, saya masuk ke keluarga kerajaan di Arab Saudi. Saya di sana bekerja dengan 7 chef beda negara. Ada Kairo, Libya, Tunisia, semua di sana. Jadi dari situlah awal terlatih keahlian yang saya punya. Saya merasa cukup modal. Setelah 8 tahun bersama suami saya merantau, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke sini. Sebelum saya pulang ke sini, teman-teman yang di Sumbawa udah sering melihat saya bereksperimen bersama mereka-mereka ya, secara langsung udah, ayo Bu, pulang, udah buka usaha di sini. Jadi saya pulang ke sini. Dari mulut ke mulut, teman-teman saya yang dulu saya di Arab melihat saya kasih kue saya gratis door to door. Saya punya modal untuk promosi waktu itu. Jadi saya antar ke kantor-kantor teman saya tanpa dibayar. Nih icip dulu kue saya gimana. Seiring itu dari mulut ke mulut usaha saya makin berkembang Bu, makin berkembang. KSB Mataram kita drop sampai Gili Trawangan ya. Dari mulut semua yang datang ke rumah, story-story. Dari situlah mulai usaha saya berkembang. Jadi untuk saat ini, dulu sebelum itu Bu, sebelum saya sendiri yang jadi kurirnya. Keliling Sumbawa, masuk gang buntu, masuk gang semua saya sendiri kurirnya. Saya nggak ingin saya sendiri kemanapun saya yang antar. Seiring saya banyak dikenal orang, saya banyak rekrut tenaga untuk saat ini, yang kurir, yang just tip, banyak yang merapat tamu juga dari pagi sampai sore. Jadi alhamdulillah untuk saat ini, meskipun standar skala usaha rumahan, omset saya per hari 4-5 jutaan. Setiap hari ya? Setiap hari, itu Luar pun biasa. banyak yang tercancel karena full. Ya. Mungkin ya, itu jadi saja. mungkin Mbak Bu Hajah ya, Bu Hajah Sul Hidayati bisa memberikan nasihat ya. Pastinya semuanya jadi pengen nih jadi PM ini kalau melihat sosok ini ya, sukses gitu loh, luar biasa sosoknya. Nah, tapi kan tadi ada cerita-cerita sedih sebenarnya untuk yang salah langkah, yang gagal. Nah, jadi bisa diceritakan, disampaikan ke kita semua yang melakukan mengikuti acara ini, apa sebenarnya kunci supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang pernah dulu dilalui? Kegagalan yang pertama Bunda, saya tidak menyalahkan instansi terkait. Mungkin karena saya nggak dapat restu dari orang tua. Ya yang pertama karena saya ngurus sponsor sendiri hanya karena tergiur dengan tetangga. Itu aja. Kalau untuk yang pemberangkatan pertama, mungkin kurangnya restu dari orang tua, itu aja. Untuk adik-adik yang mau berangkat, kita resmikan dokumen karena modal berangkat ke luar negeri bukan hanya kita bisa kerja. Ini kepintaran juga, keahlian juga, ilmu juga bisa. Karena jika kita berada di Arab Saudi, Bu, sebisa mungkin kita lebih pintar dari orang Arab. Orang Arab itu nggak ada yang mereka tahu, Bu. Bodoh, benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Orang Arab itu usahakan kita lebih pintar pembantu, Bu. Kita lebih pintar dari majikan. Begitu. Benar, Bu. Benar.
Iya, jadi intinya kita harus mau belajar, hati-hati belajar. dalam melangkah Iya. ya. Jadi supaya sukses harus hati-hati dalam melangkah. Lihat di mana kita melangkah besoknya dan mau belajar seperti Mbak Haji Sukul Hidayati ini. Nanti kita akan tunjukkan ya produknya pizza Bale Konde ya, luar biasa. Yes. Nanti mudah-mudahan bisa diicipi oleh semua yang hadir dan Izin Bunda, ini dia ternyata Hajasul sudah membawakan. Bunda Oh, iya. mau melihat testimoni ini secara ya, langsung? nanti saja kita disorot oleh kamera ya supaya bisa lihat seperti apa ya. Oke. Silakan ya. Ya, kami Ya. persilakan Bunda. Terima kasih banyak Bu Haja, luar biasa kisahnya. Jadi dari kegagalan tidak membuat dia putus asa, tapi tetap berusaha memperbaiki dari kegagalan sebelumnya, melakukan dengan cara yang lebih baik lagi ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita akan membuka kesempatan bagi para pemirsa yang hadir di sini untuk bisa memberikan tanggapan, pertanyaan ya, atau mungkin ada yang curhat juga di sini. Silakan. 1, 2, 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Nanti kita akan beri kesempatan untuk adik-adik juga untuk memberikan testimoni ya. Silakan Bu Asni disampaikan ke ibu-ibu yang sudah bertanya. Ibu-ibu dulu deh, yang sebelah kanan ya. Nama Ibu Siti Aminah Muhammad Nur Hidayat. Kami dari Mohon maaf, Ibu Haja. Ibu Siti Aminah M Nur Hidayat. Oke, Ibu dari Majelis Taklim Majelis Taklim An-Nisa. Anissa. Suatu kehormatan bagi kami untuk dapat berbicara di depan forum yang terhormat ini. Mendengar kisah dari Ibu Sahoda ya, Sul Hidayah, saya berpikir kayaknya yang sangat menjadi faktor yang banyak menjadikan trafficking itu adalah faktor ekonomi, terutama di Sumbawa. Yang ingin saya tanyakan, apa sih usaha yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan atau dalam hal ini tenaga kerja agar kita dapat mencegah jangan sampai di sana kok semudah itu mereka pergi, padahal kalau kita berpikir masalah ekonomi di Sumbawa ini banyak sekali bahan baku yang bisa kita buat suatu produk, Pak. Banyak lah, umpama gini, saya contoh permen susu kan dari Kerbau Sumbawa. Kenapa kalau wisatawan yang datang ke sini, kenapa kita pada saat umpama mereka nginap di hotel, kenapa enggak sekalian disuguhkan permen itu? Jadi produk-produk UKM ini laku gitu, jadi tidak monoton gitu, Pak. Terus yang kedua, apa sih usaha yang telah supaya bikinlah satu kelompok atau UKM apa yang ada di desa itu yang menjadi bahan baku. Jadi kalau bisa datangkan ahli dari Jawa atau dari yang ahlinya. Jadi kita di sini dilatih dari awal bahan baku sampai ke kemasan produk dan kalau bisa sampai ke pembantu pemasarannya, Bu. Jadi orang tidak semudah tertarik ke menjadi uang ke luar negeri, padahal di sini juga banyak kesempatan. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu lagi ibu dari yang di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur Zainab dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sumbawa. Pertama-tama Bu, khusus yang berhubungan dengan pemalsuan dokumen. Pada masa lalu, saya melihat memang pemalsuan dokumen ini luar biasa. Karena saat itu KTP elektronik itu belum berlaku. Jadi semua data-data yang dibawa oleh PT itu ke desa maupun kelurahan itu akan dibuat dokumennya sendiri dengan tanggal yang diinginkan.
Tetapi seiring perjalanan waktu, KTP elektronik ini sudah berlaku, jadi kemungkinan untuk pemalsuan identitas kelahiran dan sebagainya sedikit bisa tereliminir. Itu yang pertama. Kemudian yang sebenarnya yang ingin saya harapkan dari pertemuan ini bukan traffickingnya, tetapi saya berharap sesungguhnya sebaiknya ibu-ibu atau wanita-wanita kita tidak seharusnya berangkat ke luar negeri apabila pekerjaan yang ada di Kabupaten Sumbawa misalnya maupun di Nusa Tenggara Barat itu tersaji dengan baik. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Atul, saya sempat berkolaborasi beberapa tahun dengan Bu Atul, di mana saya melihat bahwa keluarga yang orang tuanya terutama ibunya yang berangkat ke luar negeri, alhamdulillah nanti akan menjadi keluarga yang tidak harmonis. Mengapa saya katakan demikian Ibu? Pertama, istri atau ibu meninggalkan anak-anak dan suami di Sumbawa, mencari nafkah di sana, kemudian juga alhamdulillah ada yang mengirimkan uang, tapi juga ada yang tidak. Uang terkirim digunakan untuk konsumsi di rumah, dan tentunya karena kita tahu bahwa laki-laki, mohon maaf Mas Budi, laki-laki kalau sudah berkeluarga akan sulit bertahan untuk sendiri selamanya. Nah, uang ini nanti biasanya digunakan oleh suami untuk menikah lagi. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena ini semuanya kodrat. Jadi menikah lagi dia. Begitu bapaknya menikah lagi, istri ke luar negeri, maka yang terjadi adalah anak-anak akan menjadi korban. Banyak sekali kejadian anak-anak yang orang tuanya terpisah baik karena bercerai maupun karena mencari nafkah, akan menjadi anak-anak yang sulit dikendalikan. Sulit sekali dikendalikan, apakah itu perempuan maupun laki-laki, akan menjadi anak yang sulit dikendalikan. Nah, menjadilah nanti P2KB, P3A ini punya PR lagi. Karena apa? Keluarga sejahtera, bahagia sejahtera tidak akan pernah terbentuk. Keluarga tangguh itu tidak lagi tangguh tetapi menjadi pincang. Barangkali ini menjadi pemikiran kita bersama yang mudah-mudahan ke depannya Sumbawa tidak lagi menjadi pengirim perempuan-perempuan, ibu-ibu maupun anak-anak remaja kita ke luar negeri. Amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari sisi sebelah kiri dari Forum Anak. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Intan, Bunda Niken, Ibu, dan para narasumber di depan. Saya dari Dewan Pembina Organisasi Anak Sumbawa. Jadi nanti harapan saya dari Forum Anak juga dikasih kesempatan untuk berbicara gitu, yang langsung dari anak-anak. Baik, berbicara tentang TPPO. Beberapa bulan yang lalu saya pernah menangani kasus hal tersebut karena kebetulan saya jadi mediator di Pengadilan Negeri Sumbawa. Bahwa ketika dibilang sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Bunda Niken, sebenarnya sekarang itu apakah perempuan dan anak itu mulai berani untuk melaporkan? Jawabannya memang benar. Karena di Pengadilan Negeri sendiri maupun di Pengadilan Agama itu yang paling banyak melakukan atau melontarkan pengajuan gugatan itu adalah dari perempuan, Bu. Nah, sehingga sekarang kalau kita bilang kurang peduli terhadap hukum, mungkin iya, masih ada yang kurang peduli terhadap hukum. Sehingga masih banyak yang takut-takutan untuk melaporkan kesalahan seperti itu. Lalu sebenarnya TPPO dan TKI sendiri itu bisa dibilang jelas berbeda. Karena kalau TKI itu
pasti secara prosedur. Sedangkan kalau TPPO itu jelas kriminal. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah ketika bicara tentang unprocedural, sedangkan waktu itu sempat kita bicarakan dengan transmigrasi bahwa imigrasi, kantor imigrasi maksud saya itu sempat berbicara bahwa kami dari imigrasi sendiri itu tidak pernah mengeluarkan yang namanya dokumen tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan data-data yang dimiliki. Nah, sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya siapa sih yang membuat ini semua terjadi gitu. Jadi sehingga saran dari saya adalah ayo kita sama-sama mencegat yang hulu atau yang bawah. Yang bawah terlebih dahulu, karena kalau kita harus mencegat yang atas itu sangat bisa dibilang kecil kemungkinan dan yang bawah akan tetap terus berkembang gitu. Nah, kemudian Bu berbicara dengan TPPO sendiri, Sumbawa khususnya di anak-anak sendiri, saya sering mengajak berbicara di forum anak ini bahwa ayo kita lihat-lihat anak-anak yang ada di Sumbawa. Mungkin tadi Ibu lewat ya ATM di depan Hotel Tambora atau di samping kantor Bupati. Di sana masih banyak anak-anak sekolah jam sekolah itu jualan cakwe. Sehingga timbul pertanyaan lagi, siapa ya sebenarnya yang kurang perhatian? Kita kah? Atau orang tua mereka? Atau dari diri mereka sendiri? Karena setiap ditanya, kenapa jualan Dek? Kenapa enggak sekolah? Pengen, karena dari sini kita dapat uang. Jawabannya sangat singkat. Sehingga harapan saya adalah di forum anak, ibu-ibu PKK dan semua kita yang ada di sini, terlepas itu organisasi manapun, semua kita secara pribadi, marilah kita sama-sama bergandeng tangan untuk untuk memberantas semua ini gitu. Karena kasihan adik-adik kita, karena sebagaimana yang kita ketahui, anak-anak adalah estafet dari perjuangan negeri kita Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi para narasumber ya sudah ada 3 pertanyaan, ada 3 kegelisahan ya dari para hadirin dari Majelis Taklim Anisa, Ibu yang cantik kita yang bertanya tadi, kok semudah itu ya ternyata orang bisa keluar negeri gitu ya. Kemudian juga beliau minta diperbanyak peluang-peluang usaha, pelatihan-pelatihan sehingga orang tidak tertarik harus melakukan resiko pergi ke luar negeri tadi ya. Ibu Nur Zainab dari pimpinan daerah Aisyah juga menyinggung masalah pemalsuan dokumen ya. Jadi ini semuanya tadi juga semua kayak sepertinya secara umum kegelisahannya sama. Kok bisa gitu ya kita memasukkan dokumen itu begitu mudah gitu ya. Siapa nih yang sebenarnya yang telah melakukan ini? Siapa yang kayaknya kita mau menunjuk sesuatu nih. Dan juga beliau menekankan ya sebaiknya kita para perempuan tidak perlulah ke luar negeri ya. Mungkin Ibu dulu memberikan tanggapan, silakan Ibu. Terima kasih. Mungkin begini Ibu dari Majelis Taklim Anisa ya. Mengapa kok mereka mesti ke luar negeri? Padahal di sini banyak sekali peluang kerja yang bisa mereka jalankan. Seperti umpamanya usaha permen susu dan lain sebagainya. Memang Ibu ya, sebetulnya ya sebelumnya kita berikan mereka keterampilan dulu. Adakan pendekatan, berikan mereka keterampilan ya. Sehingga mereka menjadi sosok wanita yang siap untuk menjadi wanita yang mandiri. Sehingga wanita-wanita itu tidak perlu untuk berangkat ke luar negeri lagi. Akan tetapi mungkin ya seperti kata Ibu Sulhidayati tadi, dengan melihat tetangga, anak tetangga dan lain sebagainya, mereka sudah memiliki HP canggih, emas yang banyak dan lain sebagainya. Mereka menginginkan yang instan Bu. Nah, jadi mereka maunya ingin cepat-cepat dapat uang.
Ya, untuk itulah gunanya dari tenaga kerja mungkin ya Pak Kadis ya, untuk memberikan, khususnya kita juga dari PKK, untuk mengadakan pendekatan kepada anak-anak gadis kita agar jangan terlalu tergiur untuk berangkat ke sana. Ya, karena seperti tadi risikonya itu sangat besar ya. Walaupun nanti berhasil ujung-ujungnya, akan tetapi pertamanya itu melalui suatu yang sangat-sangat berbahaya. Ya, karena mereka belum tahu situasi di sana seperti apa. Mohon maaf Ibu, saya pergi umroh aja kemarin, waduh, saya tidak bisa berbahasa Arab dan lain sebagainya. Apalagi bagi anak-anak yang baru berangkat ke sana. Ya, jadi untuk itu di sini lebih kita perdalam kepada pelatihan. Berikan mereka keterampilan, bagaimana cara mengolah suatu barang menjadi suatu UMKM yang bagus, yang handal, yang bisa menghasilkan keuntungan. Mungkin itu Ibu. Silakan mungkin Pak Kadis bisa menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Menarik sekali kalau sudah bertanya kenapa itu bisa terjadi. Tadi di testimoninya Haja Sul tadi ya. Panggilan akrabnya Ibu Haja? Oh jauh deh. Ibu Haja Konde tadi kan, kalau Ibu dengarkan walaupun sudah merasakan sakitnya pergi, tapi pengen berangkat lagi. Artinya apa? Artinya memang iming-iming itu memang luar biasa. Kalau sudah kita dengar dari calo, dari cukong itu terbuai ke alam mimpi kira-kira. Nah oleh sebab itu memang ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai kita kena hipnotis itu. Kalau sudah kena, say goodbye. Masalah di sana. Nah oleh sebab itu harus kita tetap kekeh ya, bertahan bahwa kalau memang ingin pergi, pergilah dengan jalur yang benar, yang prosedural. Syaratnya jelas kalau orang pergi ke prosedural itu. Dia punya keahlian, dia sudah dilatih. Yang pergi-pergi tadi yang banyak-banyak itu yang jalurnya unprosedural. Gimana kita bisa nanganin kalau yang begitu? Nah kalau yang prosedural jelas dia kontraknya, jelas dia majikannya siapa, kapan dia berangkat, dia punya alat pelatihan apa, itu jelas. Berangkatlah dia dapat ID namanya, boleh berangkat. Nah persoalannya tadi ditanyakan oleh Ajatot, Bu Nur Zainab tadi, kok bisa ya dokumen-dokumen itu bisa dipalsukan? Kejahatan itu selangkah lebih maju dari kita itu. Yang nggak bisa-bisa itu jadi bisa. Gitu loh. Nah pertanyaannya, lah inilah dunia, hidup di dunia yang seperti ini. Setan diikat bulan Ramadan aja, kasus anak kita banyak terjadi di bulan Ramadan kok. Ini katanya setan diikat, tapi kok ya setannya ya dia itu juga, kira-kira begitu. Ya sambil guyon nih Bu Haja, malam suasananya ini sudah ngantuk. Ya kira-kira ini spesialis saya lah untuk membuat lebih hidup. Yang jelas begini, ketika kita bicara perluasan kesempatan kerja, tadi yang dibicarakan itu adalah perluasan kesempatan kerja. Kalau yang skill-skill itu clear, saya beberapa hari lalu sudah mengeluarkan statement. Kalau punya anak, dia keahliannya perawat, saya giring dia ke Eropa, ke Jerman. Ya saya sudah mengeluarkan beberapa statement saya itu. Ke New Zealand, jelas, skillnya jelas. G2G, negara dengan negara. Kalau ada apa-apa negara yang bertanggung jawab. Gajinya lebih banyak, lebih bagus. Tapi Bu Haja tadi mengutip, saya nggak berani ngulangin lagi kutipannya Bu Haja Konde tadi. Kita arahkan ke beberapa daerah atau negara yang memang lebih terlindungi. Dan memang kalau kita bicara perlindungan ini memang Bu Haja ini sindikat. Kalau sudah sindikat maka kita harus pelan-pelan. Dan alhamdulillah Bunda Niken, kita kerjasama dengan perguruan tinggi di kampus Merdekanya. Jadi di program-program pengabdian masyarakat kita sisipi sosialisasi ini. Jadi di masjid-masjid kita kerjasama dengan MUI, kita masuki isu-isu ini gitu. Begitu juga Dasawisma ya, melalui Bunda Niken, melalui PKK-nya yuk kita mulai dari Bayangkari, Dharma Wanita, organisasi perempuan, Ikatan Wanita. Saya hafal karena saya sudah lama di Pokja Perempuan. Jadi kira-kira 8 tahun di Pokja Perempuan, jadi masalah perempuan insya Allah banyak terjadi. Dan foto saya paling banyak dikelubuti oleh perempuan-perempuan, saya laki-laki. Supaya nah oleh sebab itu di perluasan kesempatan kerja insya Allah kita sudah siapkan. Dan di tiap di awal tahun
di pelatihan LLK itu kita open, kita buka rekrutmen siapapun yang mau jadi peserta. Kalau ibu-ibu itu bisa pilihannya hanya 2 pilihannya di kami itu, yaitu pengolahan hasil pertanian itu biasanya buat jajan-jajan. Ya kalau saya sih senangnya dia buatnya donat-donat, tapi donat itu lubangnya di tengah. Saya inginnya donatnya itu tertutup lah itu loh. Kita ganti topping-toppingnya dan alhamdulillah sudah jalan. Terus konveksi boga. Konveksi sudah mulai jalan menjahit. Nah ini saya ingin sekaligus juga memberikan sosialisasi informasi. Kalau memang berminat itu di bulan Januari kita sudah membuka pelatihan-pelatihan itu. Nah sehingga umurnya nggak terbatas, lulusan apa saja. Itu silahkan mendaftarkan diri. Dan itu alhamdulillah sudah tiap tahun berjalan Ibu Bunda Niken, Ibu Ketua PKK Kabupaten Sumbawa. Dan ke depan kita juga ingin menguatkan pelatihan-pelatihan yang bersama berbasis. Dan kita juga open apabila nanti Ibu PKK, Ibu Bayangkari, Ibu Darmawati atau organisasi-organisasi yang lain ingin mengundang instruktur kami untuk pelatihan-pelatihan, ya kami akan hadirkan itu. Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelatihan yang lebih bagus dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Insya Allah ini akan jalan dan tantangan kita terbesar kita cari siapa pelaku pembuat dokumen palsu itu kok bisa gitu ya. Jadi memang kejahatan selangkah lebih maju. Tapi insya Allah kita nanti akan ketahuan juga karena memang simpel sekali dibuat itu dokumen itu. Dan kalau kita lihat dokumennya nggak dibuat di Sumbawa, di luar Sumbawa. Ada saya lihat beberapa kasus itu di luar. Dia ada di Jawa, paspornya juga nggak buat di sini, di imigrasi di luar. Itu persis asli tapi palsu, persis mirip gitu. Dan ID-nya artinya apa? Kenapa itu mirip dan berhasil? Nyatanya dia juga bisa terbang ke luar negeri. Artinya ya dokumennya memang asli tapi palsu. Nah ini yang menjadi tantangan kita semua dan insya Allah tadi kalau sudah komitmen, what should to be to do. Jadi apa yang harus kita lakukan, saya pikir kita bersama-sama sekarang ini. Kita buat komitmen dalam acara kajian bareng Bunda Niken, kita buat komitmen bersama-sama kita untuk memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Kalau toh pun pilihannya ingin berangkat ke luar negeri, kita hindari dengan perdagangan orang itu, ayo kita jalur yang prosedur. Kita sampaikan itu. Kita bebas melakukan itu, yang penting kita melalui jalur-jalur yang benar. Mungkin itu Bunda Niken. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, Ibu Hasma mau memberikan tambahan mungkin? Kalau tadi ada pertanyaan dari Ibu yang mengatakan kita berharap tidak ada lagi buruh migran yang keluar negeri. Tetapi kita tidak bisa karena menjadi pekerja migran itu adalah hak setiap warga negara Indonesia yang tidak boleh dilarang. Karena itu diatur di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah betul yang dibilang oleh Pak Budi bahwa kalau ingin berangkat ke luar negeri setidaknya memiliki bekal, mengikuti prosedur atau sistem yang ada sehingga persoalan-persoalan kekerasan, persoalan-persoalan ketidakadilan atau pelanggaran hak-hak terhadap buruh migran ini tidak terjadi lagi. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah sehingga trafficking ini tidak terjadi? Diperlukan langkah-langkah struktural, langkah-langkah yang kultural, strategis, dan langkah-langkah yang praktis untuk mencegah trafficking. Langkah struktural di sini yaitu kita menyusun setidaknya ada instrumen-instrumen yang memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku atau terhadap korban sehingga ini bisa diminimalisir dan kita berharap dapat menghilangkan segala faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya trafficking. Kalau di Undang-Undang TPPO tahun 2001 dikatakan bahwa pemerintah daerah ataupun masyarakat dan keluarga yaitu wajib mencegah terjadinya TPPO. Jadi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah wajib membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah program ataupun kegiatan untuk dan juga mengalokasikan anggarannya untuk mencegah terjadinya TPPO.
Kalau secara kultural bisa kita melalui pendidikan-pendidikan kritis, bisa kita melalui pemberdayaan ekonomi, bisa kita melalui sosialisasi yang kemudian memberikan informasi terhadap dampak-dampak dari trafficking tersebut terhadap perempuan dan anak. Artinya upaya untuk mengatasi trafficking khususnya perempuan dan anak menjadi kewajiban oleh setiap warga negara Indonesia. Tidak hanya negara, ada unsur agama di situ juga yang menjadi penentu. Kemudian menghargai setiap martabat manusia, bahwa upaya penghapusan TPPO ini menjadi komitmen kita semua, bahwa perbudakan dalam bentuk modern ini harus diminimalisir dengan cara-cara memberikan pemahaman kepada semua level masyarakat bahwa perbudakan dalam bentuk modern ini telah mengebiri kebebasan perempuan dan anak-anak dan dianggap mencabit-cabit harkat dan martabat manusia, terutama martabat perempuan dan anak-anak kita, yang mestinya anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa, harapan penerus bangsa. Tetapi dalam situasi di trafficking, maka anak-anak kita kebanyakan harus meregang nyawa secara sia-sia dalam tanda kutip. Ini menjadi PR kita bersama-sama. Jadi kita berharap bahwa semua elemen harus bergandengan tangan, harus bersolidaritas, harus saling menyadari bahwa trafficking ini merupakan alarm dini bagi kita untuk selalu waspada, untuk selalu hati-hati dan tidak membiarkan anak kita berada dalam ruang-ruang yang hampa tanpa pengawasan dari kedua orang tua. Iya, terima kasih banyak ini Bu Hasmia sudah merangkum dengan sangat baik. Yang harus digarisbawahi adalah semua kita ya bisa berpartisipasi, bisa berkontribusi dalam upaya pencegahan TPPO ini dimanapun kita berada, terutama kita semua yang berada di Kabupaten Sumbawa. Terakhir mungkin saya ingin dari Forum Anak ya, mungkin bisa menceritakan ke kita semua, apakah ada upaya-upaya atau kegiatan dari teman-teman di Forum Anak ini untuk memberikan pencerahan kepada sesama sebayanya gitu ya. Selama ini sudah apa saja kegiatan yang dilakukan? Silakan. Salah satu boleh bicara. Yang ganteng, yang cantik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Arik Demaga, biasa dipanggil Arik. Saya dari forum perwakilan dari Forum Anak Samawa ingin bertanya, izin bertanya, bagaimana pemerintah dapat mencegah praktik perdagangan orang atau trafficking yang berkedok menjadi tenaga kerja di luar negeri? Tentunya tidak cukup hanya dengan sosialisasi dan kegiatan demokratif yang tadi disampaikan, karena bisa saja calon tenaga kerja tersebut melakukannya dengan prosedur atau secara ilegal. Mengapa trafficking meningkat di Sumbawa? Contoh anak-anak yang berjualan cakwe di saat jam sekolah dan banyak lagi yang lainnya yang masih marak terjadi. Apa kebijakan yang dimiliki pemerintah serta kami sebagai anak-anak yang harus kita lakukan dalam pencegahan human trafficking serta bisa diterapkan di lingkungan sekitar maupun di sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, masih ada yang ingin menambahkan terhadap apa yang sudah pernah dilakukan oleh Forum Anak di Sumbawa ya? Ya, kalau tadi pertanyaan, sekarang ditambahin dengan pernyataan Forum Anak ini sudah berbuat apa di Sumbawa ya untuk kolaborasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda,
Saya Muhammad Zaki Julian Saputra sebagai atau selaku Ketua Forum Anak Semawa dan juga menyampaikan perwakilan atau suara-suara yang dari Forum Anak Semawa. Jadi mengenai human trafficking, kami dari Forum Anak Semawa tentunya sudah melakukan beberapa gerakan, beberapa terobosan maupun sosialisasi mungkin dalam pencegahan isu-isu anak atau menyuarakan hak-hak anak. Jadi mungkin dari Forum Anak Semawa mengenai human trafficking, beberapa contohnya seperti yang disampaikan dari kakak pembina kami tadi tentang anak yang berjualan di depan ATM jualan cakowe maupun anak-anak yang menjadi buru kerja atau pekerjaan anak, itu tentunya kami sudah melakukan beberapa sosialisasi. Di sini Forum Anak Semawa tidak melakukan sosialisasi kepada anak-anak saja, tapi kami tentu saja melakukan sosialisasi juga kepada orang tua. Mengapa? Karena dari sudut pandang Forum Anak Semawa sendiri terjadinya kekerasan maupun human trafficking itu hal utamanya itu dari keluarga maupun orang tua. Karena dari sudut pandang kita, misalnya nih munculnya suatu kekerasan itu akibat dari kondisi keluarga yang sudah mulai retak. Misalnya seperti orang tua yang bertengkar di depan anak-anak itu menyebabkan mental atau psikis anak-anak itu rusak, yang menyebabkan anak-anak itu menjadi trauma atau menjadi depresi maupun salah pergaulan. Nah, sama juga human trafficking. Ini adalah dari sudut pandang kita sendiri sebagai anak-anak, human trafficking terjadi di mana anak-anak sebagai pelampiasan perasaan orang tua yang tidak seharusnya tertuju kepada anak-anak. Jadi perasaan emosi, perasaan amarah, entah itu dari kondisi ekonomi yang minim, dari kondisi keluarga yang sudah berantakan, itulah anak-anak jadi pelampiasannya. Apapun yang dibilang orang tua, anak-anak ini tidak bisa melawan, hanya bisa bilang iya. Jadi mungkin Forum Anak Semawa mungkin ke depannya bakalan tetap menyuarakan, bakalan tetap bersuara ke pemerintah maupun ke masyarakat semua mengenai human trafficking dan isu-isu anak lainnya. Betapa mengerikannya, betapa sekeji inilah dampak negatif dari salah satunya isu ini adalah human trafficking. Mungkin kami dari Forum Anak Semawa hanya minta support serta saran dan masukan dari pemerintah maupun orang-orang tua apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak untuk kita pencegahan dan diterapkan di lingkungan sekitar maupun di sekolah kita. Terima kasih, mungkin itu saja dari Forum Anak Semawa dan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, di sini ada ibu-ibu kepala desa ya, ibu-ibu kecamatan mungkin. Di kabupaten-kabupaten lain itu keberadaan forum anak atau lembaga pelindungan anak tingkat desa itu sangat penting sebenarnya. Jadi mereka lah yang akan berbicara kepada sesama remaja. Ya, biasanya sesama remaja ini justru lebih mudah untuk nyambung, lebih mudah untuk diterima pesannya, lebih mudah untuk mendapatkan solusi di antara mereka, gitu ya. Jadi kami sangat menyarankan ya ibu-ibu PKK atau ibu-ibu di sini yang berkegiatan melihat apakah di lingkungannya ada yang namanya forum anak ini, ya. Mereka lah yang nantinya akan bisa menjadi mitra kita untuk melakukan sosialisasi terhadap anak-anak ini, ya. Jangan mudah tergiur ya, seperti tadi kasusnya tergiur oleh tetangga sebelah yang beling-beling dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu forum anak yang mudah-mudahan bisa memberikan sosialisasi. Terakhir di sini ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan provinsi yang akan memberikan beberapa masukan kepada kita semua dan informasi. Silakan Bu Haja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibunda Ketua PKK Kabupaten Sumbawa, para narasumber, singkatnya para undangan yang saya hormati. Nah, tadi kita sudah dengarkan beberapa dari materi dari narasumber dari berbagai pertanyaan. Untuk
diketahui semua bahwa apa sih yang dinamakan trafficking? Nah, trafficking ini kalau dalam bahasa Indonesia, dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, itu namanya tindak pidana perdagangan orang, itu singkatnya TPPO. Undang-Undang nomor 23 tahun 2007. Di tindak lanjut baru-baru ini perubahannya yaitu Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2022. Nah, itu isunya ada di Disnaker. Nah, ketika terjadinya TPPO, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta KB inilah akan menindaklanjuti. Nah, oleh karena itu di Provinsi NTB sudah ada komitmen berupa Perda nomor 10 tahun 2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan SK Surat Keputusan Gubernur tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Bahkan itu merupakan lembaga koordinatif dan lembaga implementasi di lapangan sebagai pendampingan korban adalah adanya Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, ini berupa komitmen. Nah, kenapa saya bilang harus ada komitmen? Dan kita memang sepakat tadi dari forum minta ada komitmen apa. Nah, terus tadi dari narasumber dari NGO bilang harus ada komitmen. Memang iya, tapi di Kabupaten Sumbawa belum ada komitmen berupa perda. Karena ini untuk satu-satu cara untuk memberikan pencegahan dan penanganan. Bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadinya perdagangan, bagaimana kita cara melindungi korban kekerasan TPPO ketika terjadinya eksploitasi seperti itu. Nah, untuk diketahui bahwa dikatakan trafficking atau TPPO ini adalah ada 3 unsur. Unsur pertama adalah ada cara. Cara bagaimana? Ada kekerasan, ada perbudakan, ada kekerasan seksual. Karena TPPO ini tidak ada kita di luar negeri saja. Otak kita jangan mengatakan bahwa TPPO di luar negeri. Tapi di sekitar kita, di kafe, di hotel, di mana-mana itu ada, di rumah-rumah penduduk itu ada tempatnya. Kita pernah dengan Polda itu untuk ada rencana menggerbek gitu ya, TKP itu ada di daerah kita, di sekitar kita ini ada. Jangan kita bertanya bahwa jadi tidak harus di luar negeri, tapi justru di tidak ada di sini. Di sekitar kita ada perbudakan manusia ini. Perbudakan manusia. Nah, dengan cara ini ada cara dengan memberikan hutang dulu. Nah, kami banyak pengalaman menangani ketika dia tidak jadi berangkat itu dia dicecar. Mana hutang? Bayar hutang dulu. Kamu sudah berhutang, kamu sudah minta uang begini. Nah, inilah yang harus kita dampingi. Apabila menemukan ada cara seperti itu. Terus ada prosesnya perekrutan yang tadi ilegal. KTP dipalsukan, paspor dipalsukan, paspornya dia, gambar dia, foto dia, tapi identitasnya kadang di Bogor, Sidoarjo, di Lombok Tengah, padahal orangnya di Lombok Barat. Nah, itu dengan proses seperti itu. Terus ada tujuannya apa? Eksploitasi perdagangan seperti itu. Nah, saya mohon kepada Ibu Ketua PKK karena regulasi dan berupa kebijakan di Kabupaten Sumbawa belum ada, hanya ada Satgas. Nah, itu kita Satgas provinsi baru ada. Nah, kami mohon nanti mungkin bisa diadvokasi kepada Bapak agar bisa nanti perda. Kalau memang perda itu lama, bisa ditindaklanjuti dengan peraturan bupati saja. Karena peraturan bupati ini adalah petunjuk teknis bagaimana menganggarkan nanti supaya ada anggaran ini di OPD terkait. Itu seperti itu. Kalau ada pergub, bagaimana kita mengimplementasi di lapangan. Nah, karena kalau ada namanya pergub terus dasarnya SK bupati,
Jadi ini lembaga ini bisa bekerja, lembaga ini bisa menganggarkan, lembaga ini bisa sebagai lembaga koordinatif untuk pencegahan dan penanganan sehingga tidak ada lagi lemah tuntutan hukum. Karena saya menangani sendiri, kebanyakan Mbak Mia di lapangan itu mediasi. Padahal sudah masuk dalam kepolisian karena mengambang di mediasi sehingga tidak bisa masuk karena dia sudah dimediasi. Jadi penuntutannya itu ditarik karena sudah dimediasi. Tidak boleh TPPO itu dimediasi di lapangan. Ini tugas nanti Pergub ini tugas SK gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO sampai Satgas di lapangan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Ibu Haja Erni dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masukan-masukannya mudah-mudahan tadi dicatat oleh para pemangku kebijakan, para pemegang amanah di Kabupaten Sumbawa, dan juga kita semua mudah-mudahan bisa membantu secara pribadi, secara bersama perhatian-perhatian kita kepada masyarakat di sekeliling kita supaya tidak terjadi lagi TPPO yang memang terjadi bukan hanya untuk tujuan luar negeri tapi bahkan di daerah kita sendiri ada ya. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Ya. Kayaknya ada komplain dari anak-anak siswa. Ke forum anak dikasih kok kami enggak ya Bunda Niken? Oh gitu, oke. Ya silakan mungkin anak-anak boleh ya. sayang satu orang sini? Oke. Iya. Cantiknya ya, oke. Tepuk tangan untuk Sumbawa. Iya, yel-yel satu kali lagi. Saya ke situ dulu. Oke. Di situ sayang. Kita yel-yel sebelumnya dulu, sebelum mengakhiri ya. Ayo sayang di situ. Oke. Bu Asni, kita pertanyaan aja, yelnya terakhir aja. Oh, nanti terakhir. Oke. Silakan, namanya siapa sayang? Perkenalkan, nama saya adalah Dudasi Sementari. Saya dari OSIS SMA Negeri Sumbawa Besar. Izin bertanya Bunda Niken, maraknya akhir-akhir ini saya membaca pemberitaan mengenai pengantin pesanan sebagai modus tindak pidana perdagangan orang. Saya sungguh prihatin atas kejadian ini. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, tadi sebenarnya kita sudah panjang lebar ya. Sudah ada Ibu dari UPTD, kemudian dari Provinsi juga sudah menjelaskan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah TPPO ini. Nanti bisa kita simak lagi ya bahasannya. Bisa disaksikan ibu-ibu semua di Facebook Bunda Niken ya. Bisa diputar lagi tayangan hari ini, mungkin bisa dilihat adakah wajah ibu-ibu di sana, dan insya Allah bisa kita sampaikan pengetahuan kita hari ini ke keluarga kita, ke sekeliling kita, ke tetangga kita, dan masyarakat kita pada umumnya. Demikian pembahasan hari ini mengenai trafficking, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua, menguatkan semangat kita semua untuk berpartisipasi, berkontribusi, membantu mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak secara umum, secara trafficking secara khusus. Saya undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Yang benar itu semoga bisa kita lakukan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.